Ulun ulang, kita terkadang bisa membesarkan Nabi dengan mulut kita, tetapi melecehkan Nabi dengan sikap dan tindakan kita. Beliau katakan penyebab hati itu mati ada 10. Ada 10 hal yang menyebabkan hati itu mati. Dan apabila hati itu mati, maka Allah kada akan kabulkan doa orang itu. Berarti boleh kita katakan ini 10 hal yang menyebabkan doa kada kabul. Apa dia? Yang pertama, araftumullaha falam tuaddu haqqahu. Kamu kenal bahwa Allah itu Tuhan, tahu ikam Allah itu Tuhan, tetapi hak Allah kada ikam tunaikan. Ikam sadar bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, bujur-bujur menyembah kepada Allah. Tapi kalian gunakan umur kalian untuk baleha-leha. Padahal Allah menghendaki pian itu untuk beribadah. Apapun bentuknya terserah, baik menuntut ilmu kah, mengaji kah, bersolawat kah, bersodakoh kah, menolong orang kah, apapun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kamu tahu bahwa Allah itu Tuhan, tetapi haknya sebagai Tuhan tidak kamu tunaikan. Berarti kalau dia Tuhan, maka berarti kita wajib menyembah kepadanya, mengabdikan waktu kita untuk Allah. Tapi Allah memanggil, kita kada tahu ya. Kada tahu menahu. Jelas yang pertama lah. Jelas kira-kira yang pertama. Sadari bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Maka niatkan semua yang kita lakukan siang malam untuk beribadah. Kenapa kamu guring di malam hari? Supaya esok ketika beribadah subuh nyaman. Karena berat kita beribadah subuh kalau mata ini berat juga. Maka kita istirahat malam supaya ketika bangun beribadah nyaman. Kenapa kamu makan? Aku makan supaya ketika aku beribadah hatiku tenang. Kenapa kamu begawi? Aku begawi supaya mencarikan keluargaku nafkah yang halal. Karena bila makanannya halalnya beribadah bagus, nyaman. Jadi semua tingkah laku yang pian lakukan siang malam niatnya adalah untuk ibadah atau menjadi jembatan untuk ibadah. 2. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Yang kedua, bagaimana mungkin doa kamu dikabulkan? Kamu mengaku bahwa kamu mencintai Nabi, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Kada kamu hulut. Mengaku cinta lawan Nabi Muhammad, tapi sunnah Nabi ditinggalkan coba. Ya Pak. Padahal maaflah, sunnah Nabi itu wajiblah dilakukan, wajiblah. Wajiblah. Kada wajib kalau meninggalkan sunnah Nabi aja berat konsekuensinya, apalagi meninggalkan perintah Nabi yang sifatnya wajib maginnya. Jelaslah. Yang kedua, pengakuan cinta kepada Nabi itu terkadang kada harus selalu dengan mulut, tetapi bisa dengan sikap, dan itu yang lebih baik. Kalau hanya sekedar mulut mengatakan ini muhibbun bidzikri Ahmad, aku cinta menyebut nama Nabi. Oke, marhaba, alhamdulillah. Tapi sekarang buktikan dengan sikap. Kita muntung mengaku cinta lawan Nabi tapi umat Nabi kita musuhi. Kita mengaku cinta lawan Nabi tapi umat Nabi kita gibah. Kita mengaku cinta lawan Nabi tapi umat Nabi kita dengki. Nah, andakan cinta lawan Nabi itu, lalu berharap doa kabul, ujar Ibrahim bin Adham, jangan bermimpi. Bila urusannya dengan Nabi beratam sudah. Jadi seakan-akan andak Nabi di belakangnya. Karena kada bahasa kasarnya, maaflah, kada dipakai Nabi itu. Coba sekarang. Ujar Kapolri, misalnya ada Kapolri menyuruh Kapolsek. Ujar Kapolri, Kapolsek, nanti saya mau ke daerah ini, tolong siapkan ini. Siap Pak. Siap dan siapnya aja. Begitu Kapolri datang, kadada. Kira-kira Kapolri itu bakal sarik kada? Apalagi kalau begitu datang yang terjadi sebaliknya. Oh maginnya. Nah kayak itu maksud kita. Jadi terkadang, maaf sekali lagi maaf lah.
terkadang kita bisa membesarkan Nabi dengan mulut kita, tetapi melecehkan Nabi dengan sikap kita. Ulun ulang, kita terkadang bisa membesarkan Nabi dengan mulut kita, tetapi melecehkan Nabi dengan sikap dan tindakan kita. Aku cinta lawan Nabi. Aku sayang lawan Nabi. Tapi ketujuh bermusuhan sama kaum muslimin. Sedangkan Nabi katakan, Nabi meminta kita, meminta umat untuk Nabi katakan apa? Ujar Nabi, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Kita disuruh dengan kawan tuh baik, saling bersaudara, lalu kita bermusuhan. Kadang ketuma anu Nabi. Muntung pada cinta lawan Nabi, tapi Nabi sakit hati gara-gara perbuatan kita. Apa pian kira Nabi itu kada sakit hati bila umat bermusuhan? Na'udzubillah min dzalik. Mudahan Allah jauhkan kita dari sifat munafik lah. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu adalah orang yang memegang rahasia Nabi tentang orang munafik. Siapa orang-orang munafik yang bakal masuk neraka, itu Nabi beritahu kepada Sayyidina Hudzaifah, Hudzaifah tahu. Bahkan sebagian guru-guru kita mengatakan, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu diberikan kelebihan, mampu mengetahui orang itu munafik atau kada dari dengus nafasnya. Dari panasnya nafas seseorang, Hudzaifah bin Yaman bisa mengetahui orang itu munafik atau kada. Sampai Sayyidina Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman dan bertanya, ujar Umar, "Ai Hudzaifah, aku ini munafik bukan?" Saking takutnya kalau aku termasuk orang munafik itu. Ujar Hudzaifah, bukan, pian kada termasuk munafik. Karena Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahibu sirri Rasul, sahibu asrari Rasulullah. Orang yang memegang rahasia Nabi khusus masalah mengetahui orang-orang yang munafik. Makanya kalau tidak khilaf, Sayyidina Umar itu tidak akan mensolatkan orang yang tidak disolatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Sini melihat Sayyidina Umar melihat dulu, Hudzaifah membayangkan orang nikah kada. Bila Hudzaifah kada sembayang, Umar kada sembayang. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dengan nangka itu luar biasa Sayyidina Umar, Sidin masih takut kalau ini jadi orang munafik. Sedangkan munafik itu kan kada sama antara mentung lawan hati lah. Jelas yang pertama, inya tahu hak Allah bahwa Allah itu mesti disembah, tapi inya tetap menyia-nyiakan waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dia mengaku cinta kepada Nabi, tetapi sunnah Nabi dia tinggalkan. Dia tidak hidupkan sunnah Nabi. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Yang ketiga, kamu baca Al-Quran. Ini baca bukan kada baca, baca. Begini pun kada baca. Kamu baca Al-Quran, tetapi kamu tidak amalkan apa yang ada di dalamnya. Jelas-jelas Al-Quran melarang riba, kamu memakan riba. Hah? Apa lagi? Jelas-jelas Al-Quran melarang A, B, C, D, tetapi semua dikerjakan. Maka benar jika dikatakan kam min talil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu siang malam membaca Quran, tapi Quran justru melaknat dia. Apa sebabnya? Inya baca isinya, tetapi inya ingkari dan inya langgar apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi qara'tumul Quran, kamu baca Al-Quran dan kamu tidak amalkan isinya. Jelas ya? Nang ianya tuh digawi isinya. Ujar almarhum Jainuddin MZ tuh, gubernur Jesiden atau presiden berkirim surat lawan lurah. Tolong lurah tukarkan tanah di anu. Begitu gubernur atau presiden datang, betakun lurah jar, mana tanahnya? Kada aja lurah. Lalu ditanya, ikam suratku ikam bacalah, baca aja. Ujar lurah, surat pian ulun baca setiap hendak guring. Artinya lurah tolong belikan tanah di Lok Bahu. Lalu ujar lurah, setiap hendak guring ulun baca, bangun guring ulun baca, setiap tuntung baca ulun cium. Bahkan surat tadi ulun bingkai. Tiap malam Jumat ulun bari kembang. Wah hebat pada kalau memuliakan nih. Kada mau menandak di lantai. Oke bagus saja gubernur, presiden. Sekarang tanahnya mana? Nah itu mah kada tertukar. Ngamuk presiden, ngamuk gubernur. Kenapa? Karena apa yang dia suruh tidak dikerjakan.
Baiklah, jadi yang ketiga, kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak amalkan isinya. Yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tuaddu syukraha. Kamu memakan nikmat Tuhan yang begitu banyak. Kamu terima nikmatnya, tapi kamu tidak syukuri nikmat itu. Itu pun menyebabkan doa kamu tidak kabul. Kita kemarin sudah katakan, mensyukuri nikmat Tuhan itu bukan cuma sekadar muntung alhamdulillah. Tetapi bila kita diberi sehat, mulut alhamdulillah ya Allah pian beri ulun kesehatan. Yang kedua, gunakan kesehatan itu untuk ibadat, untuk nolong orang. Berarti bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Bersyukur dengan anggota badan, menggunakan itu untuk kebaikan dan mencari ridho Allah. Bersyukur dengan hati, kita menyadari bahwa nikmat itu tidak datang, bahwa aku tidak bisa memuji Allah, aku tidak bisa bersyukur dengan anggota badan kalau bukan pertolongan Allah. Sehingga hati itu sadar, ternyata yang baik itu dasar Tuhan juga bisa. Aku nih bersedekah. Kenapa aku bisa bersedekah? Karena Allah yang memberi rezeki. Yang kedua, Allah pulang yang memberikan aku taufik untuk bisa bersedekah. Berarti kebaikan ini kebaikan Tuhan, ditambah pahalanya untuk aku pulang. Padahal yang baik Tuhan, pahalanya aku. Lalu tenggelamlah dia di dalam kebaikan Tuhan. Itu adalah bersyukur kepada Allah dalam hatinya. Jelas? Jadi kalau kita telah memakai baju bagus atau sehat badan, tetapi kita gunakan untuk bermaksiat, lalu kita berdoa saat itu berarti kita memakai nikmat Tuhan, tetapi kita tidak mensyukuri nikmat tadi, yaitu diantaranya meletakkan nikmat tadi ke tempat yang salah. Yang keberapa lagi? Yang kelima, kultum inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifu. Yang kelima, kamu mengaku dan mengatakan bahwa setan itu musuh kamu, tapi kamu empati. Kamu ketika ditanya musuhnya kamu siapa? Musuhku setan jar. Tapi kenapa setan jadi empati? Setan menyuruh kita bermusuhan. Setan menyuruh kita untuk sombong. Setan menyuruh kita untuk A, B, C, D. Kita tahu itu musuh, kenapa jadi diumpati? Ketika kamu berjalan di belakang setan dan mengikutinya, maka jangan pernah bermimpi bahwa doamu bakal dikabulkan oleh Allah. Terus kira-kira lah. Berapa sudah? 5. 6. Yang keenam, qultum innal jannata haq wa lam ta'malu laha. Yang keenam, kamu percaya bila ditanya surga itu adalah ada aja. Kamu hendaklah masuk surga, hendak, tapi amal untuk mendekatkan ke surga kada digawi. Kayak apa caranya kamu suruh? Allah baik kok jujur. Jadi beramallah. Salah satu cara untuk supaya kita mudah beramal, meminta pertolongan lawan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikatnya ujar ulama, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Pian kada bisa beramal kalau kada Tuhan menolong. Berarti mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya kita kawa beramal. Waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, berikan ulun taufik untuk berbuat baik dan tolongi ulun. Berdoalah. Dibiasakan habis sembahyang itu berdoa. Dibiasakan habis sembahyang berdoa. Jangan habis sembahyang itu hilang. Ujar almarhum Ki Haji Jainuddin MZ, ada orang nih Allahumma antas salam, kalau mai Allahumma lantas jalan. Tuang hilangnya habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Berdoa. Ujar Imam Segap napa? Man laisa lahu wirdun bahwa kirdun, barang siapa nang kada bewirid embah sembahyang tuh kayak warik sih. Kayak warik itu ujar Imam Segap. Penghilang-hilang aja. Ketinggian tauhid Allah tahu aja. Embah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah pian tahu aja kalau aja. Udah jalan. Ya Allah pian tahu aja kalau aja. Bujur juga kan kalau dipikir-pikir. Kalau dipikir bujur, ya Allah pian tahu aja kalau sudah aja. Langsung hilang orangnya batu. Kesimpulannya berdoa, meminta, berzikir kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri dan minta pertolongan lawan Tuhan. Jadi surga itu makanya minta baca doa Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa tuqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa tuqad. Ya Allah, ulun meminta surga. 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 Ya Allah
Dan berikan ulun segala sesuatu yang mendekatkan ulun ke surga. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Dan jauhkan ulun dari neraka, dan jauhkan juga dari segala sesuatu yang bisa mendekatkan ke neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Kemudian keberapa lagi? Yang ketujuh, qultum innan nara haqqun. Kamu percaya, kamu katakan bahwa neraka itu benar, walam tahrabu minha, dan kamu tidak lari darinya. Artinya justru kamu malah melakukan perbuatan yang bisa membuat kamu masuk neraka. Kamu percaya neraka itu ada dan kamu takut masuk ke dalamnya, tapi perbuatan yang menyebabkan kamu masuk, kamu perbuat, kamu kerjakan. Ibaratnya orang nih berjalan lewat jembatan Mahakam mas nih. Dari kam takun ikam hendak kemana? Ikam aku jar kadewani ke Samanda seberang tuh, jar aku kadewani ke Ledang. Kenapa? Takutanku kalau pindah ada apa. Tapi seorang sedang menuju ke situ. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke situ. Tapi kita katakan aku kada hendak ke situ. Maka percuma perkataan jika ternyata perbuatan kita teruskan untuk menuju ke sana. Maka ujar Ibrahim bin Adham, kamu tidak akan mungkin Allah kabulkan doa kamu kalau kamu mengatakan kamu takut neraka tapi perbuatanmu justru membawa kamu ke sana. Baik, yang keberapa lagi? Kedelapan, qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kamu percaya dan kamu katakan bahwa kematian itu benar dan pasti akan datang, tapi kamu tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Kamu lalai. Tahu kematian itu bakal datang. Dan ingatlah, dalam hadis dikatakan yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu akan mati sebagaimananya hidup. Bila pian hendak mati beribadah, maka rancaki sewaktu hidup beribadah. Lalu akhirnya mati bersujud, mati ketika baca Quran, mati ketika puasa, mati ketika berzikir, mati ketika bersolawat. Kayak apa kebiasaannya hidup, kayak itulah yang akan mati. Terus kira-kira lah, bila hendak mati seperti apa, intinya ujar Habib Umar Abdurrahman Attas, apabila kamu ingin mati dalam satu keadaan, lazimi keadaan itu. Bila kamu ingin mati dalam keadaan bersolawat kepada Nabi, rancaki siang malam itu bersolawat jalawan Nabi. Kalau kamu ingin mati dalam keadaan ibadah, beribadah siang malam, itu kesimpulannya. Karena Nabi katakan seseorang itu akan mati sebagaimananya hidup. Makanya salah satu yang menyebabkan Habib Abdullah bin Syihab yang digelar dengan Ainut Tarim, matanya tarim, itu beliau benar-benar menghindari untuk keluar tarim kalau kada ada hajat sama sekali. Termasuk kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur. Itu menghindari keluar tarim jika memang kada ada hajat sama sekali. Kenapa? Karena mereka takut kalau pina mati di luar tarim. Coba. Habib Abdullah bin Syihab pernah ditanya, kenapa pian kada mau bib keluar dari tarim? Banyak orang yang ini. Ujar Sirin, aku Sirin takut kalau Allah cabut nyawaku sedangkan aku di luar tarim. Tuh, Habib Abdullah bin Syihab. Jadi itu untung-untung mana pemuda-pemuda yang siang malam menggunakan waktu untuk ke majelis itu, untung mana. Nah, siang malam mengapungi ibadah, mati untuk ibadah. Hidup beribadah, mati beribadah. Lalu ada orang mati di pasar. Tuh bang jar ke pasar terus gawian. Belum tentu kayak itu. Bisa jadi inya ke pasar itu untuk mengabulkan hajat orang. Ada orang hendak datang ke rumahnya, lalu inya hendak memuliakan tamu. Hendak memuliakan tamu. Lalunya ke pasar menukar bebelanjaan. Ternyata di pasar inya mati. Mendadak. Berarti inya mati dalam keadaan diridhoi Allah insyaallah, sekalipun matinya di pasar. Karena inya mati sebenarnya bukan masalah pasar, tapi keadaannya memuliakan tamu.
Mungkin sewaktu hidup kebiasaannya muliakan tamu, maka inya pun mati dalam keadaan memuliakan tamu. Meskipun matinya tempatnya di pasar, bukan masalah tempat, tapi keadaan. Bukan tempatnya, keadaannya. Mati di kereta itu bang, jalan berjalanan terus. Karena memang mungkin inya ada hajat ke sana yang harus inya kerjakan. Inya pergi mengabulkan hajat kawannya. Mungkin kawannya mengundang, lalu inya datang, inya pergi ke sana. Di tengah jalan sambil berjalan inya berzikir, lalu inya mati, berarti inya mati dalam keadaan berzikir, bukan mati masalah di mobil atau di mananya, bukan. Keadaan bukan tempat lah, bukan tempat, keadaan. Di tempat wisata, di danau, di mana, boleh jadinya keluar untuk menggembirakan hati keluarganya. Nah kakak itu nah maksud kita. Jangan juga berburuk sangka. Tuh bang Jar, aspal terus diukur Jar. Artinya ngetrek terus gawian. Orang mati di jalan tuh bukan berarti pembalap. Bisa jadinya keluar rumah bermotor untuk menukarkan apa untuk tamu, kecelakaan bisa juga gitu lah. Nah maksudnya sekali lagi tolong bukan menilai orang matinya tuh kayak apa, tapi yang tahu bagaimana keadaannya tuh Allah Ta'ala aja. Sedikit lagi, yang keberapa lagi? Jadi ingat kita pasti mati dan persiapkan kematian itu dengan baik. Tetapi ingat kita terus berbuat baik, tapi satu hal yang tertanam di hati kita dan jangan pernah keluar dari hati adalah prasangka yang baik kepada Allah. Bisa. Jangan pernah mengukur dosa kita dengan ampunan Tuhan. Karena dosa kita bila sudah bertemu dengan ampunan Tuhan, hilang dosa itu, tenggelam dalam ampunan Tuhan. Dan jangan pernah mati itu bersandar ke amal. Beramallah tapi jangan bersandar ke amal. Kenapa? Karena kalau semua amal kita itu dana hitung. Ikam hidup mulai umur 15, ikam balik dan. Sampai ikam umur 80, ikam beramal terus. Amal ikam tuh jakanya disuruh untuk menebus nikmat mata aja, amal ikam tuh kada sebanding dengan nikmat mata. Berarti amal itu jika untuk tugasnya menebus nikmat, paham lah dan maksudnya ikam diberi Tuhan banyak nikmat kelak. Salah satunya nikmat mata ikam bisa melihat. Lalu mata ikam yang bisa melihat itu ikam syukuri dengan beribadah seumur hidup, maka ibadah ikam itu belum tentu bisa menutupi syukur ikam terhadap mata aja, apalagi yang lain. Jauh sama sekali ikam bermimpi surga gara-gara amal. Jangan ikam nuntut surga lawan Tuhan karena amal ikam itu. Sedangkan untuk menebus semua nikmat aja ikam kada bisa dengan amal itu, apalagi nebus surganya. Jelas saya kira-kira. Maka ketika pian mati, tanamkan di dalam hati, aku kembali kepada Allah yang Maha Pengasih.